Makanya kalau kemudian aturan itu tidak kita biasakan bangun mulai dari kecil, maka setelah mereka besar akan susah. Dan aturan hanya sekedar aturan itu tidak akan berefek sama sekali. Harus ada konsekuensi. Topik ini topik yang sangat menarik. Ini topik yang saya tunggu-tunggu sekali untuk saya sampaikan. Masya Allah. Topik kita hari ini yang pertama, apa pentingnya sebuah aturan. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi penghalang dan faktor yang mempengaruhi proses pendisiplinan. Apa saja. Kemudian 4 cara mendisiplinkan dan teknik penggunaan time out. Teknik saya pakai, Masya Allah, bermanfaat sekali dan it changed my life. Dan saya yakin kalau teknik digunakan dengan benar, Insya Allah juga akan bisa membantu proses parenting kita menjadi mudah, Insya Allah. Dan yang terakhir adalah diary emosi, emotion diary. Selanjutnya, jadi kemarin kita kan sudah membahas tentang masalah rutin, gitu ya. Kalau rutin sudah terbangun, maka harapannya anak itu akan bisa memahami. Anak akan memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam keseharian. Harapannya, jadi kalau misalkan hal ini sudah terbangun, rutin-rutin ini sudah terbangun, maka aturan-aturan yang nantinya akan kita tambahkan di dalam keseharian, itu insya Allah akan semakin mudah untuk diikuti. Dan banyaklah tentunya kita sebagai orang tua itu ingin anak taat kepada aturan, terbiasa dengan kebiasaan yang bagus. Apakah penting sebuah aturan? Tentu saja jawabannya itu adalah penting. Bahkan kalau kita sebagai muslim kita tahu sendiri ada syariat di dalam Islam, ya kan? Syariat itu adalah isinya adalah aturan. Tidak boleh begini, haram begini, wajib begini, mubah begitu gitu. Jadi memang aturan itu sesuatu yang memang harus ada, satu. Kemudian yang kedua, aturan itu sesuatu yang ada di sana itu dengan maksud untuk tujuan tertentu gitu ya, diadakan untuk maksud tertentu. Harapannya kalau kemudian kita sudah punya aturan dalam kehidupan ya, maka insya Allah kita ingin proses ke depannya anak-anak itu memiliki kebiasaan ya, ketika mereka tumbuh besar, mereka akan tumbuh menjadi anak yang tahu bagaimana mengatur waktunya, bagaimana holding themselves supaya mereka itu tidak menjadi manusia yang suka melanggar aturan gitu ya. Dan tentulah kita sebagai orang tua tahu sendiri kita ingin anak kita itu baik kepada teman-temannya, sopan, menghormati ibu guru, menghormati ayah ibu, kemudian mereka itu tidak malas-malasan baca Quran, mereka tidak malas-malasan belajar, mereka selalu ingin menambah hafalan. Banyaklah aturan yang ingin anak itu kita ikuti, nggak boleh teriak kepada orang tua, punya moral yang bagus, segala macam ya. Tentunya hal-hal yang kita ingin bangun dalam anak ini tidak bisa kita bangun dalam waktu yang pendek. Tidak bisa satu aturan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in one go. Harus bertahap. Gitu, mulai dikenalkan dengan 1, 2, 3 aturan. Makanya kalau kemudian aturan itu tidak kita biasakan bangun mulai dari kecil, maka setelah mereka besar akan susah. Dan aturan hanya sekedar aturan itu tidak akan berefek sama sekali. Harus ada konsekuensi. Itu yang kemudian nanti akan kita diskusikan. Tadi ada satu bunda yang tidak setuju dengan adanya sanksi. Sebenarnya sanksi itu sesuatu yang harus ada, yang diperlukan. Ya, bahkan Allah SWT pun juga memberikan sanksi kepada orang yang tidak beriman, para orang yang berzina, ya, orang yang membunuh. Itu sesuatu yang wajar, karena aturan hanya tinggal aturan kalau tidak ada konsekuensi. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, harus diterapkan dengan pelan namun pasti, secara bertahap. Tidak adil lah kalau kita meminta anak itu tiba-tiba harus sopan, kemudian harus tahu cara mengontrol emosi, dan seterusnya. Harus ada sanksi dan imbalan sehingga mereka tahu bahwa hal-hal di atas yang menjadi aturan itu sesuatu yang memang harus diikuti, bukan pilihan tapi sebuah keharusan. Nah sekarang apa pentingnya? Yang pertama, aturan itu akan membuat anak merasa aman. Kok bisa? Jadi gini, contohnya, misalkan anak itu harus tidur setiap hari, ya malam hari itu harus tidur mulai misalkan jam 8 malam. Mereka tahu tugas dan rutinitas setengah jam sebelum jam 8, which is jam 7.30 gitu ya. Mereka akan tahu apa yang diharapkan 2 jam sebelumnya, apa yang diharapkan 1 jam setelahnya. Kalau anak itu sudah tahu, oh ya, kalau jam 8 itu sudah harus tidur, berarti saya gosok gigi itu mulai jam 7:30, kemudian makan malam itu berarti selesai jam 7, dan seterusnya. Karena mereka tahu harapannya itu seperti apa, anak pun akan merasa dicintai. Bunda itu peduli dengan aku, nggak kemudian tiba-tiba aja ngamuk. Kalau nggak ada aturan kan, sudah jam 8, emang ada apa jam 8 bun? Kan waktunya tidur lah, biasanya kan jam 8:30, jam 9, jam 7, terserah kita gitu loh. Jadi anak bisa jadi merasa, nanti bunda tiba-tiba marah karena disuruh tidur. Karena apa, nggak ada rutinitas ini tadi. Tiba-tiba bunda teriak-teriak, udah waktunya tidur, misalnya gitu. Lah kemarin jam 9 nggak apa-apa, sekarang jam 8 udah teriak-teriak, gimana sih gitu. Anak pun akan merasa seperti walking on the eggshell. Nanti tiba-tiba bunda marah, jam berapa ya aku harusnya tidur? Anak akan merasa anxious. Adanya aturan itu sebenarnya buat anak itu merasa aman. Oke, jam 8. Kalau belum jam 8, lah kan belum jam 8 bun. Mereka bisa
counter balik permintaan bundanya. Kemudian yang kedua, aturan akan membuat anak menghormati kita sebagai orang tua. Jadi gini, jika aturan itu dilanggar, kemudian kita menerapkan sebuah konsekuensi, dan konsekuensinya itu harus proporsional ya Bun, nggak kemudian yang over the top atau berlebihan, atau mungkin bahkan nggak ada artinya sama sekali. Maka anak akan belajar bahwa aturan itu ada untuk ditaati. Aturan itu tidak diadakan untuk dilanggar. Aturan itu ada untuk ditaati. Dan kalau tidak ada sanksi, kalau tidak ada imbalan, maka yang muncul itu hanya dorongan, hanya nasihat. Berapa kali Bunda ngerasa saya itu kok kayak radio rusak ya, ngomong bla 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 bla, ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji. Bahkan ada ya teman saya itu sampai bilang, rasanya itu aku pingin ngerekam suara saya, ayo ngaji, kemudian diputer 50 kali sehari. Supaya apa? Supaya nggak capek, saya sendiri nggak capek ngomong. Kenapa? Karena anak dibilang ayo dek ngaji, ayo sholat, kok rasanya direkam itu lebih dari 50 kali. Kenapa kok harus mengulang-ulang terus? Sebenarnya jawabannya satu Bun. Kenapa? Karena nggak ada konsekuensi. Kalau anak itu nggak sholat, anak itu nggak ngaji, anak itu nggak ngerjakan PR, nggak ada konsekuensi. Makanya ada apa? Pengulangan, dan anak pun melihat kita seperti orang yang halah mama pasti seperti itu. Mama apa? Tukang ngomel, kesimpulannya. Ya, ngomel. Lafaz ayo ngaji itu seperti background music, bukan lagi sebuah, oh mama itu meminta saya melakukan sesuatu, kalau enggak beliau akan berikan sanksi, enggak ada. Nanti diam-diam sendiri, nanti pasti mama diam-diam sendiri, capek pasti diem dia gitu loh. Subhanallah, jangan sampai anak kita melihat kita sebagai orang tua yang seperti itu ya, seperti tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah aturan akan membuat suasana keluarga menjadi tenang. Of course lah. Kenapa? Karena jika ada pelanggaran, mereka tahu ada konsekuensinya. Jadi si anak akan berpikir 100 kali kalau kemudian dia ingin melanggar aturan. Sama ya, di dalam Islam pun sanksi itu ada dalam rangka untuk membantu supaya perbuatan buruk itu tidak terjadi. Jadi menjadi pencegah. Oke, beberapa catatan dalam mendisiplinkan. Ini ya Bun ya, ini penting sekali kalau kita ingin mendisiplinkan anak. Catatan penting. Yang pertama, harus jelas bagi anak bahwa yang tidak kita sukai itu bukan si anak. Bukanlah si dia sebagai seorang anak, tapi perilaku tidak baiknya. Makanya setelah mereka berbuat salah ya, atau berbuat dalam tanda petik kalau bahasa kita nakal, Bunda harus menyampaikan, mama itu sayang sama adik, mama sayang sama adik, tapi mama nggak suka sama perbuatan adik memukul. Itu dijelaskan, mama sayang banget sama adik, tapi mama nggak suka dengan perbuatan adik yang melempar-lempar mainan kepada orang lain. Jadi itu harus dijelaskan ketika kita mau memberikan sanksi kepada mereka, supaya mereka bisa memisahkan bahwa mama itu memberi sanksi saya bukan karena mama benci kepada saya, tetapi mama nggak suka dengan perilaku saya. Jadi yang saya ubah apanya? Perilaku saya. Jadi anak punya pesan seperti itu. Kemudian selanjutnya, catatan yang kedua, sebisa mungkin aturan itu dibuat bersama melalui diskusi family time. Entah itu aturan, entah itu rutinitas ya, bagus kalau kita bisa duduk bareng sehingga anak pun merasa nggak terdolimi. Misalkan adik melempar. Konsekuensinya apa? Sanksinya apa? Sanksinya duduk di time out selama 5 menit. Kalau misalkan si anak, oke, reasonable mah, ya setuju. Berarti mereka nanti akan rasa, oke, I can live with that. Tapi kalau misalkan sanksinya apa? Sanksinya ditaboi 100 kali. Gitu ya, astagfirullah, jangan sampai. Jelas anak, masa gitu aja ditabui 100 kali? Makanya nanti pilihan-pilihannya banyak ya Bun sanksinya. Misalkan tidak diberi mainannya, disuruh baca Quran. Nah ini yang mungkin nanti bisa menjadi sebuah tanya jawab ya Bun ya. Apakah membaca Quran, kemudian hafalan Quran itu bisa dijadikan sebagai sanksi? Ini menarik sekali untuk menjadi bahan diskusi. Karena sanksi itu sesuatu yang sebenarnya seharusnya tidak disukai. Sanksi dari Allah itu apa? Neraka gitu kan. Neraka itu sesuatu yang tidak disukai. Kalau sanksinya dimasukkan ke surga ya orang akhirnya kan aneh kan gitu. Ya sama juga lah ya, kita ingin membangun cinta itu kepada Quran, bukan benci kepada Quran. Kalau kemudian dijadikan sanksi, sebenarnya menurut pendapat saya pribadi itu berbahaya karena bisa jadi mereka mengasosiasikan membaca Quran, sholat atau menghafal Quran itu sebagai sesuatu hukuman, sesuatu yang keliru, sesuatu yang negatif. Karena sanksi itu memang harusnya sesuatu yang nggak ingin mereka alami gitu. Kemudian yang terakhir ya, aturan itu harus disetujui oleh anggota keluarga dan mereka memahami konsekuensinya. Kalau adik memukul, maka ini akan menjadi sanksinya. Kalau adik ketahuan
nonton sesuatu yang nggak benar, misalkan kartun-kartun yang nggak mengajarkan kebaikan, misalkan, maka diambil iPad-nya atau nggak boleh nonton TV selama 1 hari, misalkan gitu. Jadi mereka harus paham konsekuensinya. Ini bisa dimulai dari umur 2 tahun, 3 tahun, itu sudah bisa ya Bun ya. Jadi insya Allah jangan khawatir. Kalau umur 1 tahun tuh mereka belum mengerti apa-apa, dan biasanya mereka nggak ada ya istilah anak nakal umur di bawah 18 bulan. Oke, selanjutnya, peran orang tua dalam disiplinkan anak. Apa sih? Yang pertama, orang tua dulu yang harus taat pada aturan. Orang tua yang harus menunjukkan bahwa saya itu taat aturan. Orang tua pun juga bisa, kalau mama itu screaming atau teriak-teriak, maka mama misalkan harus masak 2 kali sehari. Boleh, anak boleh meminta seperti itu. Kalau mama screaming tanpa alasan, berarti nanti harus ngebolehin kita ngacak-ngacak dapur karena mau bikin kue, misalnya gitu. Nggak masalah, itu sesuatu, dan dari situ anak pun juga tahu bahwa saya nggak untouchable gitu loh. Sebagai orang tua pun saya harus taat pada aturan gitu, dan kita sendiri yang harus mentaati. Kemudian yang kedua, orang tua itulah yang akan menjadi penegak aturan. Jadi kalau misalkan kita udah setuju sama sebuah aturan, ya tadi udah disetujui ya, aturan itu penting. Kalau enggak hanya menjadi empty threat aja. Kemudian kita nggak menegakkannya, mereka akan belajar bahwa oh ternyata aturan itu nggak terlalu mengikat ya. Gitu. Mereka akan melihat, nggak serius ini konsekuensi-konsekuensi yang sudah ditulis dan disetujui ini. Saya kasih contoh gini Bun. Jika ada seorang guru kemudian mengatakan pada murid-muridnya, siswa yang tidak mengerjakan PR akan diberi sanksi. Apa sanksinya? Menyelesaikan PR-nya pada jam istirahat. Jadi si anak tidak akan mendapatkan istirahat hari itu. Kemudian ada satu anak si A tidak menyelesaikan PR-nya. Si guru karena lagi males, lagi nggak mood gitu ya. Akhirnya apa? Ya udah nggak apa-apa, Bu Guru maafin, misalnya gitu ya. Kira-kira pesan apa yang ditangkap oleh anak? Yang pertama, pesan yang pertama yang ditangkap, oh Bapak sama Bu Guru ini nggak serius dengan lafaz atau dengan aturan yang beliau sampaikan sendiri. Katanya kemarin siswa yang nggak ngerjakan PR harus ngerjakan jam istirahat. Sekarang si anak ini nggak diminta apa-apa, berarti nggak serius. Itu pesan yang tertangkap oleh anak. Walaupun kita tidak ingin pesan itu ditangkap seperti itu, tapi itu yang ditangkap oleh anak. Kemudian yang kedua, mereka akan mikir, oh lain kali kalau nggak mengerjakan PR, bisa jadi saya juga nggak kena sanksi. I can get out of it. Kemudian yang ketiga, mereka mikir aturan itu bisa ditekuk-tekuk ternyata ya. Bayangkan kalau anak ini tumbuh besar dengan ide seperti ini. Maka aturan haram, halal ya, apa yang makruh, jangan harap mereka itu respect. Butuh waktu yang lama mungkin mereka untuk bisa mengikuti dan menghargai aturan-aturan dasar Islam. Ya, makanya kita nggak ingin punya anak yang punya kualitas seperti itu. Nah, itu harus mulai dari kita juga.